Di bawah kepemimpinan Ketua Dewan Xia Mingzhu, grup Xia hari ini berhasil terdaftar di bursa. Mama, kapan Mama dan Papa akan pulang? Mama dan Papa sedang dalam perjalanan pulang. Biar aku saja. Ling, Junseng, kalian merindukan Mama dan Papa tidak? Rindu. Apa Mama dan Papa membawakan kami hadiah? Papa sedang menyetir, harus hati-hati. Demi keselamatan. Nanti ketika sudah di rumah, aku akan memperlihatkannya pada kalian. Tidak mau. Tidak mau. Aku ingin melihatnya sekarang. Aku juga mau. Aku juga mau. Istriku tersayang, tolong tunjukkan saja kepada mereka. Dasar kau ini, kau selalu saja memanjakan mereka. Lihatlah, ini adalah Leontin, Gyoknaga, dan Phoenix yang bisa disatukan. Perhatikan baik-baik ya. 1 untuk kakak, 1 untuk adik, suka tidak? Suka. Mama dan Papa berharap kalian berdua, kakak dan adik, selalu selamat dan sehat seumur hidup. Sudah? Puas kan? Mari kita bicarakan lagi setelah kita tiba di rumah. Biarkan Papa fokus menyetir. Apa ada orang? Apa ada orang? Tolong, selamatkan suamiku. Apa ada orang? Tolong, selamatkan suamiku. Tolong. Ketua Dewan Grup Xia, Xia Mingzhu, mengalami kecelakaan mobil dan hingga kini keberadaannya masih belum diketahui. Nak, hari ini adalah hari pertamamu bekerja di grup Xia. Ingat, selalu bicara sedikit dan bekerja lebih banyak, tetapi jika kamu dirundung orang lain, kamu juga tidak boleh hanya diam saja. Mengerti? Ma, aku mengerti. Itu sudah Mama katakan berkali-kali. Ma, jika bukan karena Mama mengadopsiku saat itu, aku tidak akan bisa seperti ini sekarang. Anakku yang bodoh, ibu ini hanya pemulung. Kamu bisa mencapai prestasi hari ini, itu semua berkat usahamu sendiri. Lagi pula, soal berterima kasih, seharusnya ibu yang berterima kasih padamu, kan kamu yang menyelamatkan ibu. Ibu, apa ibu masih belum bisa mengingat apapun? Ibu jangan khawatir, aku sudah dewasa sekarang, pasti akan membantumu menemukan keluargamu. Anak baik, ibu percaya padamu. Sudahlah, hari ini hari pertama kamu bekerja, jangan sampai terlambat. Cepat berangkat. Wang Lan. Dasar kau, Wang Lan, ternyata kamu bersekongkol dengan grup Xia ya. Menipu kami untuk menandatangani kontrak, sekarang malah datang melakukan penggusuran paksa. Semuanya, dengarkan saya sebentar, apa maksud dari perkataan kalian? Penggusuran paksa apa? Masih pura-pura lagi ya. Kalian berdua dan grup Xia bekerja sama untuk menipu uang ganti rugi penggusuran kami semua. Benar. Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Teman-teman, kita sudah bertetangga selama bertahun-tahun. Kalian semua tahu saya ini siapa, Wang Lan? Iya kan? Lagi pula, soal uang ganti rugi penggusuran ini, saya juga tidak mendapatkan sepeser pun. Hah, kamu tidak mendapatkannya? Kami semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Putrimu bahkan bekerja di grup Xia, masih bilang tidak ada hubungan? Kenapa buang waktu bicara dengannya? Dasar kau wanita rendahan, aku kasih tahu ya, kalau kami tidak mendapatkan uangnya, kamu juga jangan harap hidup tenang. Tunggu, begini saja. Sekarang juga aku akan pergi ke grup Xia untuk bantu semua orang ambil uangnya kembali. Dasar orang tua, tidak punya mata, ya? Nah, maafkan aku minta maaf. Aku tidak sengaja,
Aku hanya ingin bertanya pada Tuan Muda kedua mengenai masalah dana penggusuran. Dana penggusuran tidak bisa, dia tidak boleh bertemu Tuan Muda kedua. Kalau tidak, Tuan Muda kedua akan tahu kalau dana penggusuran itu sudah aku gunakan. Mencurigakan sekali, jangan-jangan dia pencuri. Cepat pergi dari sini, jangan panggil keamanan ya. Nak, aku bukan pencuri. Aku Wanglan dari desa Shili. Sungguh, aku bukan pencuri. Percayalah padaku. Aku mohon, biarkan aku bertemu Tuan Muda kedua. Aku mohon padamu, aku mohon. Dasar orang tua, jangan cari masalah, lepaskan. Ada apa ribut-ribut ini? Tidak kalian tahu ini ruang kerja ketua dewan? Tuan Muda kedua, orang tua ini ingin masuk ke ruang kerja ketua dewan untuk mencuri. Tuan Muda kedua, aku benar-benar bukan pencuri. Aku tidak mencuri apapun. Masih saja tidak mau mengaku. Tadi aku sudah memergokinya, dan dia bahkan mau memukulku. Orang tua berani menyentuh wanitaku, kau cari mati. Bukan begitu, Tuan Muda kedua. Aku bukan pencuri. Aku tidak mencuri apapun. Aku hanya ingin memohon agar Anda memberi kami tenggat waktu beberapa hari dan jangan menggusur desa Shili kami hari ini. Dana penggusuran yang Anda janjikan kepada kami, kapan akan Anda berikan? Itu uang penyelamat hidup kami. Tuan Muda kedua, aku kenal dia. Dia ini rumah paku pemulung dari desa Shili. Dia pasti mau memanfaatkan keadaan dan mencoba memeras uang. Kenapa kau memukulku? Aku tidak memeras uang. Kapan aku memeras uang? Kau mau uang kan? Ya, Tuan Muda kedua. Ayah, 13 tahun, kapan ayah akhirnya akan bangun? Ibu, aku dan adik sudah mencarimu selama bertahun-tahun. Sebenarnya ibu ada di mana? Sini. Sheng Sheng, lihat ini. Hei, jangan bergerak. Perekaman berhasil. Baik, sudah bisa. Mama, apa ini sebenarnya? Ini namanya pemindaian wajah. Nanti, ruang kantor ketua Dewan Grup Sia, hanya kita berempat yang bisa masuk. Ayah tenang saja, tidak peduli akan berapa lama. Aku pasti akan menemukan ibu kembali agar kita sekeluarga bisa berkumpul. Ketua Dewan, cepat ke kantor lihat. Tuan Muda kedua mengalami masalah besar. Apa? Tuan Muda kedua, saya tidak berniat memeras uang. Saya hanya ingin membantu warga desa untuk mengambil kembali dana ganti rugi penggusuran. Mau uang ya? Berlutut dan mohon padaku. Tuan Muda kedua, itu adalah uang ganti rugi penggusuran yang memang menjadi hak kami. Kalau begitu uang ini jangan harap kamu dapatkan. Tapi di kontrak sudah tertulis jelas, dan ganti rugi ini seharusnya sudah diberikan kepada kami sebulan yang lalu. Tuan Muda kedua, tolong jangan dengarkan omong kosongnya. Orang-orang miskin ini semua adalah orang yang tidak pernah merasa cukup. Dia hanya pura-pura menyedihkan, mau menipu Anda. Pura-pura belum menerima uang ya. Mau menipu untuk mendapatkan uang lagi. Ya, pengemis bau, kamu pandai sekali akal-akalan. Tuan Muda kedua, saya mohon sekali kepada Anda, berikan dana ganti rugi kepada kami. Saya benar-benar tidak Berani menipu di hadapanku, lebih baik aku berikan uang itu untuk anjing daripada memberikannya kepada kalian, orang miskin ini. Katanya dia rumah paku, datang untuk memeras uang. Hadapan dengan Tuan Muda kedua, dia tamat. Mama, kamu baik-baik saja? Kenapa Mama datang ke grup Sia tanpa memberitahuku dulu? Mama baik-baik saja. Mama hanya salah paham sedikit dengan Tuan Muda kedua. Cepatlah pergi bekerja, cepat sana. Mama, Ternyata, putri si nenek tua ini adalah karyawan perusahaan dan dia cukup menarik. Wah, rupanya ada bala bantuan lagi. Tuan Muda kedua, saya benar-benar tidak berbohong kepada Anda. Kami tidak menerima uang ganti rugi penggusuran sepeser pun. Hei, bukankah ini hanya masalah uang saja? Saya punya banyak. Asal malam ini putri Anda mau makan malam dengan saya, berapapun uang yang Anda minta, akan saya berikan. Tuan Muda kedua,
Tuan muda kedua, saya memang miskin, tapi saya tidak akan menjual putri saya. Sok suci sekali. Saya sudah sering melihat adegan seperti ini. Sebutkan saja harganya. Sia Junsheng, kau tidak tahu malu. Kau ingin saya menemani Anda makan malam? Mimpi saja. Dia punya temperamen yang cukup besar. Saya suka. Kau, minta maaflah. Apa katamu? Anda memukul mama saya tanpa alasan yang jelas. Bukankah seharusnya Anda meminta maaf padanya? Saya minta maaf padanya. Nak, sudahlah. Memangnya kau ini siapa? Gak pantas membuat saya meminta maaf. Tuan muda kedua, redakan amarah Anda. Jangan menghiraukan anak Shiyue ini. Bukankah tadi Anda bilang, Anda ingin saya berlutut? Saya berlutut saja. Saya berlutut sekarang juga. Ibu, Sekarang baru mau berlutut, terlambat. Tadi tangan mana yang menyentuh wanita saya? Kalau saya lumpuhkan satu lenganmu sekarang, itu tidak berlebihan, kan? Panggil orang. Pemulung, katakan, jika saya melumpuhkan salah satu lenganmu, apakah setelah ini kamu tidak bisa memulung lagi? Hanya bisa mengemis di jalanan. Hahaha. Pegang dia untukku. Siap. Yue. Yue. lepaskan ibu saya. Lepaskan. Kalian sudah keterlaluan. Sia Junsheng, di siang bolong seperti ini, Anda menyalahgunakan kekuasaan. Apakah Anda tidak punya hukum lagi? Hah? Wang Shiyue, benar. Anak magang baru di perusahaan. Kamu dipecat. Berani menolak tuan muda kedua dan berani menanyakan soal hukum. Tuan muda kedua, saya mohon kepada Anda, jangan pecat Yue. Jangan pecat dia. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Saya mohon kepada Anda, Tuan muda kedua. Saya beritahu ya, di grup Sia, tuan muda kedua adalah hukum. Tuan muda kedua, grup Sia, apakah boleh tidak masuk akal? Dia tidak punya ayah, dia tidak punya ibu. Tuan muda kedua, umur ibu saya sama dengan ibu Anda. Bagaimana Anda bisa mempermalukannya seperti ini? Apakah orang tua Anda hanya mengajari Anda menindas yang lemah? Hah? Tahu, pantasnya apa menyebut orang tuaku? Sudah bosan hidup, ya? Jangan lepaskan saya. Jangan. Wang Shiyue, kamu bekerja di keluarga Sia. Yue. Apakah kamu tak tahu kalau 13 tahun lalu, orang tuaku mengalami kecelakaan mobil, ayahku menjadi koma karenanya. Ibuku hingga kini hilang tanpa jejak. Membandingkan ibumu si miskin itu dengan ibuku, apakah dia pantas? Tuan muda kedua, aku tidak pantas. Aku mohon padamu, lepaskan putriku. Melepaskannya? Baiklah. Wang Shiyue, kamu menyinggungku, membuatku meminta maaf kepada ibumu duluan, lalu menghina orang tuaku setelahnya. Hari ini aku akan memberimu pelajaran di sini, agar kamu tahu apa itu karma. Apa yang mau kamu lakukan? Jangan mendekat. Lepaskan aku. Tuan muda kedua, apa yang mau kamu lakukan? Kalau kamu mau melakukan sesuatu, lakukanlah itu padaku, lepaskan dia. Wanita tua, kamu sungguh tak punya malu. Tuan muda kedua kami bahkan tidak sedikit pun tertarik padamu. Lepaskan aku. Ibu, tolong aku, Ibu. Yue. Ibu, tolong aku. Yue. Ibu, tolong aku, Ibu. Tolong aku. Ibu, tolong aku, Ibu. Yue. Lepaskan aku. Kenapa bersikap dibuat-buat? Disukai oleh tuan muda kedua adalah keberuntungan putrimu. Lepaskan aku. Kalian semua bajingan. Lepaskan aku. Menjauhlah. Buka pintunya. Tuan muda kedua, aku tidak menginginkan apa-apa lagi. Aku mohon padamu, biarkan kami pergi, ya. Ibu, Tuan muda kedua, aku mohon selamatkan ibuku. buka pintunya. Yue. Buka pintunya. Jangan pedulikan dia, biarkan saja dia mengetuk. Pintu ini, jangankan kau menggunakan tongkat ini, bahkan jika menggunakan peluru, tidak akan bisa ditembus. Setari siang, aku mohon padamu. Tolong selamatkan dia. Tolong selamatkan putriku, ya. Pintu ini menggunakan pengenalan wajah,
Selain Tuan Muda Kedua dan Nona Besar, hanya Ketua Dewan Sia yang hilang yang bisa membukanya. Kau memohon padaku juga tidak ada gunanya. Pengenalan wajah. Aku mohon padamu, selamatkan putriku. Aku mohon padamu. Aku tidak bisa melihatnya, dihancurkan begitu saja. Aku mohon padamu. Bagaimana ini? Haruskah kita telepon polisi? Kau gila? Itu Tuan Muda Kedua. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kamu ini karyawan dari keluarga Sia. Kamu pasti bisa membukanya, benar kan? Tolong aku mohon padamu. Tolong aku. Mana mungkin aku bisa membukanya? Coba Lepaskan saja. aku. Lepaskan aku. Aku mohon padamu. Mana mungkin aku bisa membukanya? Sudah aku bilang, aku benar-benar tidak bisa membukanya. Kalau kamu mau mati, jangan ajak aku. Kenapa tidak bisa dibuka? Kenapa tidak bisa dibuka? Lepaskan aku, jangan. Tolong buka pintunya, jangan. Baru sekarang tahu minta tolong? Kalau saja kamu cepat mengalah, apa perlu Tuan Muda Kedua kami sampai marah besar begitu? Kamu mau apa? Aku harus memberitahu kamu. Sekretaris Jiang yang terhormat, aku mohon padamu. Tolong aku bersujud padamu. Bagus. Aku akan mencoba membantumu. Ingin membuka pintu ya? Aku biarkan kamu coba buka. Kamu pikir kamu ini ketua dewan? Buka sana, coba buka. Aku beritahu kamu, kecuali jika kamu adalah ketua dewan yang hilang itu. Kalau tidak, kamu hanya bisa melihat dengan mata kepala sendiri putrimu melayani Tuan Muda Kedua. Kamu mau apa? Xia Junsheng, jangan mendekat. Aku mohon padamu. Lepaskan aku. Tolong buka pintunya. Aduh, kalian berdua, usir dia dari sini. Jangan biarkan dia mengamuk di sini. Tuan Muda Kedua, lepaskan dia. Lepaskan dia. Kumohon, lepaskan dia. Verifikasi telah berhasil. Selamat datang kembali, Ketua Dewan. Hentikan. Ibu, Yue. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu membuka pintu? Tidak mungkin. Coba lagi sekali. lepaskan. Coba saja lagi. Lepaskan ibuku. Coba saja lagi. Xia Junsheng, apa kamu belum selesai membuat onar? Kak, tadi kamu yang membuka pintu. Kalau bukan aku, lalu siapa lagi? Katakan, sebenarnya apa yang terjadi? Nona Besar, mereka duluan yang menghina Ibu Ketua Dewan Xia Mingzu yang sedang hilang. Benarkah begitu? Benar. Kalau bukan karena mereka duluan menghina ibu, mana mungkin aku menyerang? Tidak. Bukan begitu, saya hanya datang untuk membantu warga desa untuk menuntut kembali ganti rugi penggusuran yang belum kami terima. Saya tidak pernah menghina ibumu dan putri saya. Apalagi, Apapun yang terjadi, aku tidak akan mengizinkan siapapun di grup Xia menghina ibuku. Dia berbohong. Dia duluan yang menghina aku dan ibuku. Apa grup Xia hebat sekali? Apa grup Xia bisa seenaknya menginjak-injak orang tak bersalah? Kamu? Apakah grup Xia bisa seenaknya menginjak-injak orang tak bersalah? Kalian jangan takut. Jika memang benar seperti yang kalian katakan, aku pasti akan memberikan penjelasan kepada kalian. tidak perlu. Sekarang, aku hanya ingin membawa putriku cepat pulang. Ketua Dewan, sudah diselidiki. Apa yang dikatakan ibu dan anak ini memang benar. Uang ganti rugi penggusuran itu memang tidak sampai ke tangan warga desa Shili. Kak, aku... Diam, Xia Junsheng. Aku menyerahkan proyek desa Shili kepadamu. Berharap kamu bisa mandiri. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Karena kamu sudah menyelidikinya, maka kami boleh pergi sekarang kan? Kita pulang. Nak, jangan takut ya. Kita pulang. Jangan takut. Usap-usap kepala tidak akan menakutkan. Usap-usap telinga sebentar. Ayo kita pulang. Tunggu sebentar. Mengapa kamu tahu gerakan ini? Kita pernah bertemu di suatu tempat. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kak, dia hanyalah pemungut barang bekas
Orang desa, bagaimana mungkin kakak pernah bertemu dengannya? Aneh, kenapa dia memberiku perasaan familiar? Aku pasti pernah bertemu dengannya di suatu tempat. Bibi, aku ingin bertanya, berapa umur Anda tahun ini? Siapa saja yang ada di keluarga Anda? Apa Anda selalu tinggal di Chili? Ibu saya hanya punya saya satu-satunya anak perempuan. Kami berdua hidup bersama selama ini. Selama ada saya tidak akan membiarkan siapapun menindas ibu saya. Ibu dan anak? Sepertinya dia bukan ibu. Tenang saja, aku tidak berniat melakukan apa-apa. Sebaiknya begitu. Bu, ayo kita pergi. Terlepas dari apakah kalian membutuhkan atau tidak, adikku telah melakukan kesalahan. Sebagai kakaknya, aku harus memberikan penjelasan kepada kalian. Namun jika ada orang yang membuat masalah di balik ini, aku pasti tidak akan membiarkannya. Selain itu, dana penggusuran untuk penduduk desa Chili, aku akan mentransfernya ke rekening warga tanpa dikurangi sedikit pun. Nona besar, terima kasih banyak. Saya mewakili seluruh warga desa mengucapkan terima kasih. Bu, kenapa ibu berterima kasih pada mereka? Itu sudah seharusnya mereka lakukan. Kalian pasti sangat terkejut hari ini kan? Aku minta seseorang mengantar kalian pulang dulu. Cari tahu informasi tentang ibu dan anak ini untukku. Baik. Kenapa ada perasaan familiar darinya? Mungkinkah dia adalah ibu? Junseng, ada berita tentang ibu. Aku pergi sebentar dulu. Benarkah? Aku ikut. Tidak boleh. Aku sudah mengundang ibu dan anak Wang Lan untuk berkunjung ke rumah. Kau harus menjamu mereka dengan baik menggantikanku. Ingat, kau harus mendapatkan maaf dari mereka. Wang Lan, Wang Shiyue. Semua karena kalian, aku tidak bisa mencari ibuku. Ingin aku meminta maaf? Tidak mungkin. Ibu, jelas-jelas Xia Junsheng yang telah melakukan kesalahan ini dan harus meminta maaf kepada kita. Mengapa kita harus memberinya keripik ubi yang ibu buat sendiri? Xia Junsheng, bagaimanapun juga, dia adalah adik Nona besar. Nanti kau akan bekerja di bawah Nona besar, jadi jangan sampai kau sampai menyinggung perasaannya. Memberi sesuatu yang dibuat sendiri lebih menunjukkan ketulusan. Keripik ubi buatan ibu adalah yang paling enak. Sungguh beruntung dia mendapatkannya. Mengapa kalian berdua si miskin datang kemari? Direktur Xia mengundang kami untuk makan malam. Direktur Xia mengundang kalian makan? Ya, Direktur Xia yang meminta kami datang. Direktur Xia menyuruh kalian berdua datang, kalian langsung datang? Kalau Direktur Xia menyuruh kalian untuk mati, apa kalian tidak mati saja? Ingin mendekati orang kaya, tidak usah memaksakan diri untuk kelihatan kaya itu. Jangan keterlaluan. Berhenti. Tuan muda kedua. Kakakku bersikeras menyuruhku meminta maaf kepada mereka berdua dan memanggil mereka untuk makan malam. Mereka hanya orang rendahan, Nona besar terlalu. Tuan muda kedua, saya minta maaf sudah mengganggu Anda. Kalian datang berkunjung ke rumah kami, datang dengan tangan kosong seperti ini? Kamu berharap sampah rendahan ini mengerti etika? Tuan muda kedua, saya membuat beberapa camilan sendiri. Silakan dicicipi. Mana mungkin tuan muda kedua mau makan makanan kotor buatanmu itu? Astaga. Lantai rumah kami ini kenapa agak kotor ya? Biar saya lap, biar saya lap. Ibu, tidak apa-apa, pegang ini. Kakakku memang menyuruhku mengundang kalian makan, tapi dia tidak bilang bagaimana cara makannya. Makanlah, akan kubuat kalian makan sampai benar-benar kenyang. Apa kamu tidak dengar apa yang dikatakan oleh tuan muda kedua? Ini makanan yang dia sajikan untukmu. Tuan muda kedua, ini. Ibu. Menjauhlah, Ibu. Yue. Dasar wanita jalang, berani-beraninya kamu mendorongku. Ubi jalar kering buatan ibu. Sayang sekali. Bagaimana dia tahu aku suka ubi jalar kering? Ubi jalar kering? Ya,
Ini ubi jalar kering yang dibuat sendiri oleh ibu saya. Mama, adik mencuri ubi jalar kering buatan mama lagi. Mama tahu kamu suka makan ini. Ini Mama buatkan khusus untuk kalian berdua. Tuan muda kedua, Anda suka makan ini ya? Kalau begitu, biar saya suapi. Coba Anda cicipi. Rasa ini, Ma, Mama, Tuan muda kedua, kamu memanggilnya Mama. ubi kering ini, apakah kamu yang membuatnya? Bagaimana kamu bisa membuat rasa seperti ini? Katakan, cepat katakan. Lepaskan. Semua ubi kering di dunia ini, bukankah rasanya sama saja? Benar juga. Mana mungkin dia adalah ibuku? Dasar orang tua, jangan kira kamu sudah berusaha keras untuk senangkan tuan muda ini. Tuan muda ini akan melepaskan kalian berdua, ibu dan anak, dengan mudah. Aku beritahu kamu, jika bukan karena kakakku yang memaksaku meminta maaf pada kalian, kalian sama sekali tidak pantas menginjakan kaki di kediaman keluarga Xia. Xia Junsheng, kamu keterlaluan. Yue. Tuan muda kedua, benar, saya yang tidak pantas, jangan marah. Pergi sana, cepatlah pergi dari hadapanku. Tunggu. Karena kamu suka sekali bersih-bersih, bersihkan juga taman rumahku sekalian. Kamu pergi ke sana. Kamu? Sudahlah, pergi saja. Mama? Pergi. Jangan mendekat. Jangan mendekat, tolong. Tolonglah. Jangan mendekat. Tuan muda kedua, lihat dia, seperti gorila, benar-benar lucu sekali. Hahaha. Jangan berani-berani mengganggu anakku. Cepat pergi. Ibu, wajah ibu tadi lucu sekali ya, seperti gorila besar. Sheng, kau harus ingat, semakin takut kau merasa, semakin harus berpura-pura kuat. Bagaimana bisa? Cara dia mengusir Dahei, kenapa mirip sekali dengan ibu? Tuan muda kedua, pantas saja Dahei tidak menggigitnya. Dia punya dendeng daging di sakunya. Pantas saja. Ibu? Xia Junsheng, apa kau masih punya hati nurani? Kau tega menyuruh anjing menggigit ibuku? Memangnya kenapa kalau aku menyuruh anjing menggigitnya? Aku bahkan merasa mulut anjingku jadi kotor. Benar-benar menjijikkan. Pergi sana dan mandi. Kali ini aku akan membiarkan kalian. Sudahlah, dia terlalu muda dan ditinggalkan ibunya. Dia juga anak yang malang. Mengapa? Aku merasa begitu akrab.
Semoga membawa berkah dan kemakmuran. Suamiku. Suara apa itu? Suamiku, lebih tinggi lagi. Terbang. Kamu adalah Mingzu. Sayang lihat. Sayang, kenapa kamu tidak meminta satu untukku juga? kamu sudah sebesar ini, masih cemburu pada anak kecil? Mingzu. Ayah. Ayah. Lepaskan ayahku. Ibu. Ayah. Ayah. Dasar orang tua, apa yang kau lakukan pada ayahku? Aku tidak. Ibu, sebenarnya ada apa ini? Apakah itu masih perlu ditanyakan? Tentu saja dia masuk untuk mencuri. Setelah melihat paman, dia menyimpan dendam, lalu mendorongnya sampai jatuh. Aku tidak mencuri apa-apa. Barusan dia sadar, dia sendiri yang terjatuh. Maksudmu, ayahku tiba-tiba sadar, lalu terjatuh sendiri? Ya, Xia Junsheng, mengapa kamu bertingkah seperti orang gila? Apa kau tidak tahu? Ayahku koma selama 13 tahun. Apa kau mau bilang? Aku yang seperti sayuran, lalu tiba-tiba sadar. apa yang kukatakan semuanya benar. Lalu ini apa? Aku dengan niat baik, aku meminjamkanmu kamar mandi untuk mandi. Kenapa kamu muncul di kamar ayahku? Tidak bisa bicara, ya? Kamu panggil dokter untuk memeriksa ayahku. Baik. Urusan ini, malam ini kita hitung baik-baik. Xia Junsheng, mau bawa ibuku kemana? Xia Junsheng. Dasar orang tua bangka. Aku beri kau satu kesempatan lagi. Katakan, sebenarnya apa yang kau lakukan pada ayahku? Tuan muda kedua, aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Dia jatuh sendiri. Kau tidak mau menerima kebaikan, tapi memilih menerima hukuman. Iya, hajar dia. Jangan, tuan muda kedua. Jangan. Aku mohon padamu. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Aku bersumpah jika aku menyentuh sehelai rambut ayahmu, biarkan aku disambar petir 5 kali. Siapa yang tidak bisa bersumpah? Aku juga bisa bersumpah. Jika aku Xia Junsheng salah menuduhmu, biarkan aku juga disambar petir 5 kali. Lalu apa yang kau inginkan? Agar aku percaya padamu, berlutut dan mohon padaku. Meminta kau berlutut seperti meminta nyawamu. Tidak ada ketulusan sama sekali. Bagaimana tuan muda kedua bisa mempercayaimu? Aku beritahu kau, jika kau tidak berlutut, bukan hanya kau, bahkan putrimu, jangan harap mendapatkan perlakuan yang baik. Jangan, aku akan berlutut. Ibu, jangan berlutut, Bu. Kenapa masih terpaku di sana? Berlutut. Xia Junsheng, ibuku dan ayah ibumu, usianya sama, kau memaksanya berlutut padamu, apa kau tidak takut kena karmanya? Karma? Karma apa? Aku berdiri di sini sekarang, suruh saja petir menyambarku. Cepat berlutut, tuan muda kedua kami sedang menunggu. Ibu.
Tuan muda kedua, orang tua ini sepertinya sedikit aneh. Apa yang kamu takutkan? Hari ini, aku tidak akan percaya tahayul ini. Seret dia ke tanah. Ibu. Jangan, Bu. Jangan. Sekarang mau bicara? Tuan muda kedua, aku tidak. Aku sungguh tidak. Bagus. Kamu tidak melakukan. Jika kamu tidak melakukannya, apakah ayahku yang vegetatif akan jatuh sendiri? Kamu juga orang tua. Tidakkah kamu bisa mengerti sedikit perasaan anak laki-laki ini? Aku hanya ingin tahu apa yang kamu lakukan pada ayahku. Sulit itu. Xia Junsheng, ibuku bilang tidak berarti tidak. Lakukan saja padaku jika kau berani. Jangan sakiti ibuku. Ini kata-katamu sendiri. Buka semua pakaiannya. Tuan muda kedua, biar aku saja. Lepaskan. Jangan. Jangan. Lepaskan aku. Jangan. Mingzu, jangan pergi. Jangan pergi. Nah besar, Anda akhirnya kembali. Tuan sudah bangun. Apa Kamu adalah, ayah? Aku Xiaoling, ayah. kamu Xiaoling? Ya, Sudah berapa lama aku tertidur? Xiaolingku, kamu sudah sebesar ini? Ngomong-ngomong, di mana ibumu dan Junsheng? Kemana mereka pergi? Junsheng, bocah nakal, itu, dia sedang sibuk. Ibu, Ada apa dengan ibumu? setelah kecelakaan mobil tahun itu, dia menghilang. Tidak, mustahil. Mustahil? Ayah, jangan gelisah. Kita pasti akan menemukannya. Tidak benar. Barusan aku jelas melihatnya. Dia yang membangunkanku. Apa? Siapa saja yang masuk ke kamar ayahku barusan? Tuan muda, Nona Jiang, dan wanita yang bernama Wang Lan itu. Wang Lan? Dia? Di mana dia sekarang? Cepat katakan. Dia menyebabkan Tuan jatuh. Tuan muda bilang harus memberinya pelajaran. Apa? Nona, Tuan, saya menemukan ini. Ayah. Ini milik Mingju. Cepat cari dia. Baik. Jangan. Mama, Tuan muda kedua, saya mohon lepaskan putri saya. Saya mohon. Lepaskannya. Ketika kamu menyakiti ayah saya, mengapa kamu tidak pernah berpikir untuk melepaskannya? Tuan muda kedua, asalkan kamu melepaskan putri saya akan melakukan apapun yang kamu suruh. Melakukan apapun. Ya, saya akan melakukan apa saja yang kamu minta. Asalkan kamu melepaskan putri saya. Baiklah. Tangan mana yang kamu gunakan untuk menyakiti ayah saya? Potong tangan itu untuk saya. Tidak berani? Kalau tidak berani, jangan cengeng di sini. Saya setuju. Lepaskan putri saya. Mama, jangan. Sudah saya katakan, orang yang menyakiti keluarga saya akan membuatnya bayar 100 kali lipat. Putri dan tanganmu, pilih salah satu. Jangan suruh saya mengatakannya untuk kedua kalinya. Saya pilih keluarga saya. Mama, Hentikan. Ayah, Mingju. Ayah. ayah, bagaimana keadaanmu?
Cepat bawa ayah kembali. Cepat panggil dokter. Ibu, apa kau baik-baik saja? Kau baik-baik saja? Anakku, aku bersyukur kau baik-baik saja. Ibu, semua ini salahku. Semua ini salahku. Mari kita pulang. Nah, Leontin Gyoku hilang. Hinaan yang kita terima hari ini, aku pasti akan membuat kalian membayarnya kembali. Ayah sudah pingsan begitu lama. Dia baru saja sadar. Kenapa kau membawanya keluar? Bukankah ini semua karenamu? Jika kau tidak mengganggu Wang Lan, apa ayah akan buru-buru keluar? Apa hubungannya dengan wanita tua itu lagi? Ayah bilang, dia mungkin adalah ibu kita. Apa? Itu tidak mungkin. Putri Wang Lan itu bahkan setahun lebih tua dariku. Bagaimana mungkin dia ibu? Ini Pasti ayah terlalu lama pingsan. Sampai pikirannya kacau. halo. Mengerti, aku akan mengurusnya. Junsheng, video saat engkau di perusahaan bersama ibu dan anak Wang Lan, video pertengkaran sudah diunggah ke internet. Sekarang seluruh warga internet memboikot grup Sia kita. Apa? Dia berani-beraninya membalikkan fakta? Lihat saja, aku akan menghabisinya. Berhenti. Kamu mau bikin masalah lagi ya? Dan aku yang urus masalah ini. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan segera menghubungi Wang Lan dan putrinya. Besok aku akan mengadakan konferensi pers. Kamu minta maaf padanya di depan umum. Dan dampak negatif kejadian ini terhadap grup harus diminimalkan. Aku harus minta maaf di depan umum. Aku tidak mau. Sia Junsheng, kalau ibu masih ada, apakah kamu berani bertindak semaumu begini? Kalau ibu masih ada, ibu tidak akan membiarkanku merasa dirugikan. Mingzu, kamu di mana? Ayah, 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 kamu teringat ibu lagi. Waktu perusahaan baru didirikan, aku dan ibumu, kami tidak punya uang. Kami menyewa sederet bilik di perusahaan orang lain sebagai area kantor. ayah. Sekarang seluruh gedung ini milik keluarga Sia. Ayah, Ayah, Junsheng, pergilah memimpin konferensi pers. Aku akan ajak ayah beristirahat dulu. baik. Saya nyatakan konferensi pers grup Sia dimulai sekarang. Bolehkah saya bertanya, bagaimana Anda menjelaskan tuduhan penindasan keluarga Sia? Grup Sia adalah perusahaan besar. Bagaimana mungkin kami menindas yang lemah? Justru ada seseorang yang secara jahat memanipulasi opini publik menyebabkan grup Sia menanggung kekerasan daring yang tidak pantas. Tidak, bukan saya. Bukan saya. Kalian harus mempercayai saya. Sia Junsheng, Anda berbicara omong kosong. Masih pura-pura menyedihkan, apakah Anda melakukan ini untuk memeras uang ganti rugi penggusuran dari grup Sia, membuat warga desa Shili menjadi rumah paku? Saya tidak melakukannya. Berikutnya, silakan para warga desa Shili memberikan klarifikasi untuk grup Sia. Halo semuanya, saya tetangga Ibu Wang Lan dan putrinya. Nama saya Wang Qiusheng. Saya tetangga Wang Lan, Liu Wanhong. Qiusheng, Wan Hong, kalian berdua sedang apa? Jangan takut, ada begitu banyak orang di sini. Dia tidak akan berani berbuat apa-apa pada kalian. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Grup Sia pasti akan membela kalian. Dia orangnya. Setelah menerima uang ganti rugi penggusuran dari grup Sia, dia malah menyesal dan bahkan menghasut kami untuk menjadi rumah paku. Ya, semua demi memeras lebih banyak uang dari grup Sia. Aku tidak melakukannya.
Aku benar-benar tidak melakukannya. Aku melakukan ini untuk membantu kalian semua untuk mendapatkan kembali uang ganti rugi penggusuran yang tertunda, baru aku mencari keluarga Xia. Ibuku menderita karena kalian, makanya dia membuat Xia Junseng marah. Bagaimana kalian bisa membalas kebaikan dengan kejahatan ya? Itu kamu bukan? Kamu yang menyuap mereka untuk menjebak ibuku. Xia Junseng, kau benar-benar tidak tahu malu. Wang Xiwei, jangan menyebar rumor di sini. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kami punya bukti. Benar, kami punya bukti. Qiu Sheng, Wan Hong, kita sudah bertetangga sejak lama. Aku memikirkan kalian saat ada keuntungan. Ambil uang ganti rugi dan pergi, paling banyak hanya 200.000 rupiah saja. Tapi jika kalian mendengarkanku, menjadi pemilik rumah yang sulit digusur, tidak bisa memeras grup Xia 40 miliar rupiah. Tidak, aku tidak mengatakan itu. Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Semuanya percayalah padaku, aku tidak melakukannya. Wang Lan, sekarang semua bukti dan saksi sudah jelas. Kau masih mau mengelak? Kalian semua sudah mengerti kan? Semua ini karena dia yang lebih dulu memeras grup Xia dengan meminta uang ganti rugi yang fantastis, baru Direktur Xia tidak dapat menahan diri untuk bertindak. Tidak. Apa-apaan ini? Apa yang kalian lakukan? Mama, lepaskan aku. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dia adalah si rumah Paku Wang Lan yang menyalahgunakan sumber daya publik dan menipu perasaan kalian. Hanya karena grup Xia menolak permintaannya yang sangat besar, dia menyunting video dan mengunggahnya ke internet mencari simpati. Jadi, karena Anda gagal memeras uang, Anda merencanakan insiden yang menjadi sorotan ini? Apakah Anda tahu bahwa keserakahan Anda akan menghambat pembangunan seluruh kota Jiangzhou? Ibu, Anda sudah memeras begitu banyak uang dari grup Xia, mengapa Anda masih berpakaian seperti pengemis? Anda benar-benar pandai berakting. Saya tidak memeras uang, saya ambil hanyalah uang ganti rugi penggusuran yang seharusnya memang saya dapatkan. Jadi benar Anda mengambil uang. Manusia tidak pernah puas, Anda benar-benar mempermalukan seluruh rakyat jelata. Anda adalah pendosa bagi seluruh Jiangzhou. Berlututlah sekarang dan minta maaf. Berlutut, 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 berlutut. Bukan seperti itu. Mama saya bukan orang seperti itu. Lepaskan dia. Saya mohon, percayalah pada saya. Saya mohon pada kalian. Orang tidak tahu malu yang keras kepala seperti ini, perlu diberi pelajaran yang setimpal, lempar dia. Lempar dia, lempar dia, lempar dia, lempar dia. Mama. Lempari sampai mati, lempari sampai mati, lempari sampai mati, lempari sampai mati, lempari sampai mati. Jangan. Jangan. Lempari sampai mati, lempari dia sampai mati, lempari dia sampai mati, lempari dia sampai mati, lempari dia sampai mati. Dia adalah Ayah, cepat. Antar aku ke konferensi pers. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ibunya bukan orang baik, anaknya juga tidak jauh berbeda. Lempari dia semua. Lempari dia sampai mati, lempari dia sampai mati, lempari dia sampai mati. Hentikan. Nona besar datang, bagus sekali. Ayah, kenapa ayah di sini? Dasar anak kurang ajar, beraninya kau berbuat begitu. Apa kau tahu siapa dia? Ayah, kenapa ayah memukulku? Bukankah dia hanya seorang rumah Paku? Yire, Ayah baik-baik saja. Aku akan mengantar ayah ke rumah sakit. aku baik-baik saja. Dia adalah... Ayah tenang saja, aku akan mengurusnya dengan baik. Semuanya antar ayahku ke rumah sakit. Dia adalah... Aku ikut juga. Berhenti. Para wartawan sekalian, aku datang ke sini untuk mengklarifikasi satu hal. Wang Lan dan putrinya, mereka sama sekali bukan rumah Paku. Semua ini hanya kesalahpahaman. Ketua Dewan Xia, adikmu sendiri yang menuding, lalu kau datang dan menyanggahnya. Ini adalah siaran langsung. Apa kau benar-benar berpikir grup Xia bisa bertindak sesuka hati? Beraninya kau berbicara seperti itu. Bukan begitu, sebenarnya adikku juga tidak tahu apa-apa. Ada orang lain yang mempermainkan publik dan memanipulasi opini masyarakat. Ketua Dewan, aku... Sekretaris Liu,
Silakan lihat, inilah bukti bahwa Jiang Shanshan telah menggunakan jabatannya untuk menyalahgunakan dana ganti rugi penggusuran penduduk desa Shili. Tuan muda kedua, tolong. Kamu bilang apa? Anak magang yang salah? Apa yang terjadi ini? Ibu, ternyata Jiang Shanshan yang mencuri dari dalam. Pantas saja dia bersikeras, mengatakan kami hanya ingin memeras uang. Benar, untungnya nona besar sudah menyelidikinya. Tapi tetangga Wanglan bersaksi bahwa dialah yang menghasut orang-orang desa untuk menjadi sebuah rumah paku. Jadi, apa maksud semua ini? Ketua Dewan Xia, ini bukan urusan saya. Dialah yang menyuruh kami melakukan ini. Betul-betul, dia berjanji setelah berhasil akan memberi kami sebanyak 200 juta rupiah. Tua Dewan Xia, mohon maafkan kami. Tolonglah. Orang yang harus kamu mintai maaf bukan saya, tapi Wanglan dan putrinya. Nyonya Wanglan, maafkan saya. Saya hanya hilaf sesaat. Maafkan saya, maafkan saya, maafkan saya, maafkan saya. Direktur, demi tuan muda kedua, tolong lepaskan saya. Melepaskanmu. Lalu, apakah Wanglan dan putrinya yang tidak bersalah itu pantas menanggung akibatnya? Saya akan mempertahankan semua hak untuk menuntut pertanggungjawaban hukum padamu. Ayo, bawa mereka pergi. Direktur Xia, lepaskan saya. Direktur Xia, saya tahu saya salah. Direktur Xia, lepaskan saya. Kenapa semuanya jadi? Salah Jiang Shanshan? Jelas dia. Jun Sheng, meskipun kamu dibutakan oleh Jiang Shanshan, tapi dalam masalah ini kamu juga bersalah. Minta maaf saja pada mereka. Saya? Ayah baru saja masuk rumah sakit karena ulahmu. Jun Sheng, kamu harus bersikap dewasa. Maaf, saya salah. Tolong maafkan saya. Siapa yang butuh permintaan maafmu? Tidak apa-apa, kesalahpahaman telah teratasi. Kami juga salah menyalahkan Nyonya Wanglan. Seharusnya kami meminta maaf padanya. Nyonya Wanglan, maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Ayo kita pergi juga. Ma, kenapa ibu menahanku tadi? Jelas-jelas Xia Junseng dan Jiang Shanshan bersekongkol untuk menindas kita. Nak, jika air terlalu jernih, tak ada ikan, manusia pun sama. Tuan muda kedua Xia, bagaimanapun juga, dia adalah adik nona besar. Benar juga. Bagaimana bisa mengharapkan nona besar mengabaikan kerabatnya demi kebenaran? Leontin Gyoku hilang. Ayo. Ma, aku cari di sini, ibu cari di sana. Baik. Tuan muda kedua, permisi sebentar. Hai wanita tua, apakah kau kembali khusus untuk menertawakanku ya? Kau didukung oleh kakakku? Kau senang sekali. Hah? Tidak. Bukan. Tuan muda kedua, saya hanya ingin bertanya, apakah Anda melihat? Tidak. Jika kau kehilangan sesuatu, kau seharusnya mencarinya di tempat sampah. Kenapa bertanya kepada tuan muda ini? Tuan muda kedua, benda itu sangat penting bagi saya. Itu peninggalan keluarga saya. Saya hanya ingin bertanya, apakah Anda melihatnya? Jangan membodohi tuan muda ini. Jika memang sepenting itu, apa mungkin kau menghilangkannya? Kulihat kau memang kembali khusus untuk menertawakan tuan muda ini. Ibu, Xia Junseng. Cik, Jun Sheng, jangan membuat keributan. Kita harus pergi ke rumah sakit. kita lihat saja nanti. Kau? Xia Junseng ini benar-benar gila. Maafkan aku, Ibu. Aku tidak menemukannya. Aku tidak akan mencarinya lagi. Mungkin ini adalah takdir. Baik, sekarang kita tidak akan mencarinya lagi. Pasien mengalami stimulasi berlebihan yang menyebabkan pendarahan otak, disarankan pengobatan konservatif. Mengenai kapan dia akan sadar, kita harus terus mengamatinya. Kak, maaf, aku benar-benar tidak tahu. Kapan kau bisa sedikit lebih dewasa? Kak,
Lihatlah liontin giok ini. Apa ini yang dulu ibu minta? Ada tanggal lahirmu di baliknya. Ini adalah liontin giok yang hilang bersama ibu. Di mana kau menemukannya? Itu ada di ruang konferensi. Orang kehilangan liontin giok ini, meskipun itu bukan ibu, dia pasti tahu keberadaan ibu. Tenang saja, aku sudah mengatur orang untuk memeriksa semua orang yang pernah ke sana. Bagus. Bagus. Apapun yang terjadi, kita benar-benar tidak boleh melewatkan petunjuk apapun yang berhubungan dengan ibu. Ketua Dewan, Tuan Muda Kedua. Ketua Dewan, Tuan Muda Kedua dalam masalah. Pemegang saham besar Zhang Laoshi mengadakan pertemuan Dewan secara diam-diam, mengatakan ingin mengajukan putranya, Zhang Tianyu, menggantikan Tuan Muda Kedua sebagai manajer umum. Apa Zhang Laoshi ini selalu mengincar posisi ketua dewan dengan sangat bernafsu? Dia pasti ingin memanfaatkan berita viral kali ini untuk membesar-besarkan permasalahan ini. Ada aku di sini, aku pasti akan membantu menjaga keluarga Xia dengan baik. Xia Junsheng, sebagai manajer umum perusahaan, telah menyebabkan kerugian besar begitu banyak bagi perusahaan. Tidak memecatnya tentu tidak akan meredakan kemarahan publik. Direktur Zhang benar, Xia Junsheng itu tidak berguna dan kurang berpendidikan, sudah seharusnya dipecat sejak lama. Jabatan penting sebagai manajer umum ini seharusnya diberikan kepada seseorang yang berharga seperti Tianyu, lulusan luar negeri yang berprestasi. Saya setuju. Saya juga setuju. Saya juga setuju. Karena semua orang sudah setuju, maka masalah ini sudah diputuskan. Zhang Laoshi, beraninya kau... Zhang Laoshi, beraninya kau melakukan semua ini? Zhang Laoshi, aku adalah ketua Dewan Direksi Grup Xia. Beraninya kau melangkahi aku, mengumpulkan Dewan Direksi secara diam-diam? Astaga, keponakanku. Bukankah aku dengar Tuan Chu kambuh lagi dan koma? Aku hanya ingin menyumbangkan sedikit tenaga untuk perusahaan. Tidak perlu kau khawatir. Grup Xia milik keluarga Xia dan posisi manajer umum hanya milik adikku, Xia Junsheng. Hahaha. Keponakanku, ada satu hal yang mungkin belum kau ketahui, kan? Karena perbuatan baik adikmu yang memulai proyek desa Shili, konsorsium Rockefeller memutuskan untuk menarik semua investasi dan membatalkan kontrak dengan keluarga Xia dan akan membuka tender ulang. Keluarga Xia telah menginvestasikan puluhan triliun rupiah, bagaimana bisa mereka membatalkan kontrak begitu saja? Itu harus kau tanyakan pada dirimu sendiri. Xialing, pasti melelahkan mengurus ayah yang cacat dan adik yang tidak berguna, bukan? Seandainya dulu kau menerima tawaranku, bagaimana mungkin kau bisa berada di posisi ini sekarang? Tapi, jika kau menyesalinya, aku bisa selalu membukakan tanganku untukmu. Zhang Tianyu, kau cari masalah. Hei. Menyerah atau tidak? Lepaskan adikku. Halo, permisi. Di kantor mana asisten ketua dewan, Wang Xiyue, berada? Tidak tahu. Tidak tahu. Astaga, mereka berkelahi. Aksi perebutan kekuasaan terjadi tepat di dekatku. Ketua dewan kali ini sepertinya dalam bahaya. Mengapa kalian semua berkumpul di sini? Cepat kembali bekerja. Hei, petugas kebersihan itu, masuklah dan bersihkan tempat ini. Tapi aku... Jangan tapi-tapi. Cepat. Junseng, bahkan ibumu, Xia Mingzhu, di hadapanku, tidak akan berani main fisik. Kau benar-benar tidak lebih dari seorang yang tidak berguna. Jika ibuku ada di sini, kau tidak akan bisa bertindak kurang ajar. Jangan banyak omong, lepaskan. Bersihkan dengan baik. Ibumu ya, memang orang yang tangguh. Sayang sekali melahirkan anak durhaka sepertimu. Kau. Pemegang saham Zhang, jika ibuku tidak ada, masih ada aku. Selama aku di sini, untuk satu hari posisi ketua dewan, grup Xia hanya bisa milik keluarga Xia, bukan milik Zhang. Jika Xia Mingzhu ada di sini, aku mungkin akan segan sedikit. Kau ini hanya gadis kecil yang belum dewasa. Aku beritahu kau, jangankan posisi manajer umum, bahkan posisi ketua dewan, aku bisa merebutnya. Kau? Xialing, mengapa harus emosi seperti ini? Jika kau menikah denganku, kita akan menjadi keluarga, apa perlunya membedakan kau dan aku? Mimpi saja, akan saya katakan pada kalian. Daripada aku memberikan posisi ketua dewan kepada seorang petugas kebersihan, aku tidak mungkin membiarkan kalian berhasil. Kau ini siapa?
Berani-beraninya masuk dewan direksi? Kalau mau berkelahi, aku ladeni. Zhang Tianyu, kau bahkan menindas seorang petugas kebersihan, kau sungguh tidak punya harga diri. Bagaimanapun, kedua kakak beradik ini memegang lebih dari 50% saham, sulit diatasi jika mereka marah. Keponakanku, begini saja, biarkan adikmu dan anakku bersaing secara sehat. Siapapun yang menang nanti, dia harus menjadi manajer umum. Aku setuju, manajer umum harus memiliki kemampuan dan bakat sejati, bukan hanya sampah yang hanya bisa menimbulkan masalah. Ya, aku setuju. Aku juga setuju. Setuju. Xialing, sebagai ketua dewan, kau harus bisa meyakinkan semua orang. Baik, mari kita bersaing saja. Bagus. Kalau begitu, sore hari setelah 2 hari, kita tentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Xia Junsheng, kenapa kau menyetujuinya? Kak, jika aku tidak menyetujuinya, Zhang Laoshi tidak akan berhenti. Kakak, percayalah padaku. Aku pasti bisa menang. Bukan aku tidak percaya. Hanya saja meskipun Zhang Tianyu sembrono, dia juga memiliki kemampuan kau. Kak, apa maksudmu? Tunggu saja. Aku pasti akan membuktikannya padamu. Aduh. Ibu, kenapa ibu datang? Oh, aku datang untuk membawakan makanan untuk Shiwei, tapi tiba-tiba aku ditarik masuk. Ikut denganku. Tuan muda kedua, Kenapa kau berani muncul lagi? Tuan muda kedua, aku datang untuk membantumu. Hanya dengan dirimu, bantuan apa yang bisa kamu berikan padaku? Tuan muda kedua, saya tahu saya salah. Berikan saya satu kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahan ini. Apa kamu bisa membuat proposal? Proyek? Kenapa saya tidak tahu? Tuan muda kedua, saya tidak bisa, tapi saya bisa bantu kamu menemukan orang yang bisa membuatnya. Xia Junsheng, saya benar-benar tidak sabar melihat ekspresi pecundangmu itu. Zhang Tianyu, saya juga sangat menantikannya, melihat kamu kabur besok dengan wajah malu. Anjing baik tidak menghalangi jalan, mengkir. Kamu juga bisa membuat proposal? Bukankah kamu cuma bisa mencari joki? Xia Junsheng, saya sarankan kamu mengaku kalah lebih awal daripada mempermalukan kakakmu. Mungkinkah Zhang Tianyu tahu soal saya mencari joki? Tidak mungkin. Berhenti. Tuan muda kedua. Kakak saya bilang kamu cukup bagus. Baiklah, aku tidak akan memakanmu. Besok kau buat satu proposal proyek, kirimkan ke emailku. Aku akan meminta seseorang untuk mengirimkan data tersebut kepadamu. Tapi, jika kau tidak melakukannya dengan baik, Aku pasti akan melakukannya dengan sangat baik. Nak, mari. Makanlah sedikit dulu, kau akan punya tenaga setelah kenyang. Tidak bisa, Bu. Aku harus menyelesaikannya malam ini. Xia Junsheng ini benar-benar menyulitkan. 1 hari waktu, bagaimana mungkin aku bisa menyerahkan proposal proyek? 1 hari? Ya, begitu. Bu, ada apa dengan ibu? Bu. Nak, proposal proyek ini, sepertinya ibu tahu cara untuk membuatnya. Hah? Mari, lihat ini. Poin utamanya terletak pada Oh, Selesai. Bu, aku benar-benar tidak percaya. Proposal sesempurna ini ternyata aku yang membuatnya. baguslah kalau aku bisa membantumu. Bu, kau hebat sekali. Aku semakin penasaran sekarang. Dulu kau ini orang seperti apa sebenarnya? Selesai. Bu, aku akan terlambat masuk kerja. Oh, aku pergi duluan ya. Hei. Tuan muda kedua, rapat akan segera dimulai. Kau tidak masuk? bukankah masih ada 1 menit? Apa terburu-buru? Sudahlah,
berikan padaku. Tuan muda kedua, Tuan muda kedua, Kenapa kau tidak menunggu sampai rapat selesai, baru datang? aku... Wah, bukankah ini tuan muda kedua Sia? Aku kira kau tidak berani datang. Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa melihatmu kalah? Baiklah. Karena semua orang sudah berkumpul, mari kita mulai. Ini adalah proposal desain yang kubuat. Bagaimana menurut kalian semua, paman-paman sekalian? Proposal saya jauh lebih baik daripada yang dibuat oleh si tak berguna Xia Junseng ini kan? Proposal Tianyo memang luar biasa. Jika aku yang mengerjakannya, mustahil aku bisa membuatnya lebih baik lagi. Tetapi proposal Tuan Muda kedua, aku hanya bisa menggunakan kata sempurna untuk menggambarkannya. Apa? Apa? Tidak mungkin. Xia Junseng, si tak berguna ini, bagaimana mungkin dia bisa melakukannya lebih baik dariku? Apa kalian salah lihat? Berikan padaku. Apa yang tidak mungkin? Itu hanya membuktikan bahwa kau lebih tidak berguna dariku. Kau. Tianyo, ini bukan karena rencanamu kurang bagus, tapi karena rencana dari Tuan Muda kedua ini terlalu sempurna, mengingatkanku pada Ketua Dewan Xia Mingju, benar-benar buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Betul. Sekilas melihatnya, aku mengira ini dibuat langsung oleh Ketua Dewan Xia Mingzu. Apakah yang mereka puji-puji itu adikku? Gadis Wang Xiwei itu lumayan juga. Zhang Tianyu, kemenanganku ini memang sudah diharapkan banyak orang. Kau terima atau tidak? Aku tidak terima. Para paman sekalian, jika kemampuanku memang lebih rendah, aku akan menerima kekalahanku dengan lapang dada. Tetapi, bagaimana jika ada orang yang menggunakan jasa orang lain? Apa maksudmu? Xia Junseng, rencana ini sama sekali bukan kau yang buat. Berhak apa kau untuk menang? Jangan bicara omong kosong. Kau bilang aku menggunakan jasa orang lain. Apa kau punya buktinya? Tentu saja aku punya bukti. Kemarikan, bawa dia ke sini. Katakan padaku, apa yang dia suruh kamu lakukan? Tuan Muda, dia memberi saya 1 miliar rupiah, meminta saya membantunya menulis proposal. Selebihnya, saya benar-benar tidak melakukan apa-apa lagi. Diam kamu. Aku bahkan tidak pernah bertemu denganmu. Hei, Tuan Muda, kamu tidak boleh melepaskan tangan begitu saja. Saya masih menyimpan bukti transfer, dokumen proposal aslinya. Tunggu. Kenapa? Di hadapan banyak orang, Ketua Dewan Xia, apa kamu masih ingin melindungi adikmu ini? Junseng, katakan sejujurnya padaku, apakah proposalmu itu ditulis oleh penulis bayangan ini? Tentu saja tidak. Itu ditulis oleh Wang Xiwei. Aku tidak berbohong padamu, Kak. Pegang saham Zhang, jika adikku benar-benar mencari penulis bayangan, tentu saja aku tidak akan melindunginya. Tapi, gimana jika dia dijebak? Tidak mungkin. Aku akan bertaruh dengan semua saham keluarga Xia yang kumiliki. Jika aku kalah, aku akan segera angkat kaki. Baik, Zhang Tianyu, ini kata-katamu sendiri. Ketua Dewan Xia, putraku sudah bertaruh. Apa kamu tidak mau menunjukkan keseriusanmu juga? Jika terbukti aku mencari penulis bayangan, aku juga akan angkat kaki saja. Jika kamu kalah, kamu memang harus pergi dari posisi manajer umum. Taruhan macam apa itu? Aku akan bertaruh dengan posisi ketua dewan, direktur. Kak. Bagus, kesepakatan. Junseng, jangan sampai mengecewakanku. Setelah kami bandingkan, saya umumkan Tuan Muda kedua, Xia tidak mencari penulis bayangan. Oleh karena itu, kompetisi kali ini, pemenangnya adalah Tuan Muda kedua Xia. Tidak mungkin, aku jelas-jelas. Zhang Tianyu, terima kekalahanmu. Sahammu, aku ambil. Xia Junseng, berani tidak bertaruh lagi denganku? Baru apa? Proyek Desa Shili, Konsorsium Rockefeller akan membuka tender baru minggu depan. Kita bertaruh siapa yang benar-benar akan memenangkan tender. Jika kau kalah, posisi direktur utama akan menjadi milikku. Jika kau yang kalah bagaimana? Kau sudah menyerahkan semua sahammu kepadaku. Apa jangan-jangan kau akan menggunakan saham ayahmu sebagai taruhan? Tianyu. Aku akan bertaruh dengan seluruh hartaku. Kau berani tidak? Kenapa aku tidak berani? Aku khawatir kau nanti kehilangan segalanya. Kau. Kenapa kau masih belum juga pergi? Mau terus mempermalukan diri?
Kakak, lihatlah ekspresi ayah dan anak itu. Aku tertawa terbahak-bahak. Junsheng, tender minggu depan, kau sanggup? Ah, Kak, tenang saja. Aku akan kembali dan bersiap sekarang. Paling-paling aku minta Wang Xiyue membuatkan salinan lagi. Tuan muda kedua. Tuan muda kedua. Menurutmu kenapa Zhang Tianyo bilang aku menyewa joki ujian? Tuan muda kedua, saya tidak tahu. Mungkinkah dia terus mencari orang untuk menguntitmu? Bajingan Zhang Tianyo itu benar-benar tidak tahu malu sekali. Kau menyewa joki untuk curang? Sebenarnya siapa yang tidak tahu malu? Sudahlah, kau pergilah. Tuan muda kedua. Ada apa? Tuan muda kedua. Kali ini kinerjamu bagus. Proposal tender konsorsium Rockefeller serahkan padaku sebelum minggu depan. Saya... Ada apa ini? Ibu, Xia Junsheng menyuruhku membuat proposal tender lagi, dan semuanya harus dalam bahasa Inggris. Sepertinya lebih baik aku mengundurkan diri saja. Proposal tender apa itu? Coba Ibu lihat. Yang ini, Bu. Bagaimana jika Ibu yang mencobanya? Ibu yang terbaik. Sudah, menurutmu ini sudah bagus? Ibu, bagaimana Ibu bisa menguasai bahasa asing juga? Dulu Ibu pasti bukan orang biasa. Ibu juga tidak yakin? Sejak terakhir kali terjatuh, banyak hal tiba-tiba teringat kembali. Bu, itu berarti Ibu sedang memulihkan ingatan? Mungkin suatu hari nanti Ibu akan mengingat semuanya. Semoga saja. Nak, apakah Ibu datang ke rapat tender ini sudah pantas? Aduh Bu, apanya yang tidak pantas? Proposal tender ini adalah buatan Ibu. Tentu saja Ibu harus menyaksikan kemenangan Ibu sendiri. Lucu sekali, nenek tua ini bisa membuat proposal tender. Kalau begitu babi betina juga bisa memanjat pohon. Benar, kalau membuat lihat-lihat tempatnya. Konsorsium Rockefeller memiliki kekuatan besar, bahkan keluarga Xia harus tunduk. Tidak sembarang orang bisa ikut campur. Hadirin yang terhormat, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, inilah penanggung jawab rapat tender kali ini, Tuan Luo Kefei. Saya nyatakan rapat tender ini resmi dimulai. Silakan Tuan Zhang Tianyo naik ke panggung. Halo semuanya, saya Zhang Tianyu dari Grup Xia. Dalam partisipasi rapat tender Grup Luo Kefei kali ini, saya sangat yakin dengan tim saya, serta proposal yang saya ajukan, saya sangat percaya diri. Presentasi saya selesai. Terima kasih semuanya. Bagus. Tuan Zhang, Tuan Luo Kefei sangat mengapresiasi proposal Anda. Jika tidak ada proposal yang lebih baik setelah ini, beliau yakin Tuan Zhang akan memenangkan tender. Tunggu sebentar. Halo semuanya. Untuk rencana pengembangan lahan ini, desain saya adalah seperti ini. Berikut adalah rencana penawaran saya. Tuan Xia, Tuan Luo Kefei sangat tertarik dengan proposal Anda. Beliau ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Dia ingin mendengar analisis SWOT Anda mengenai proyek Desa Sili. SWOT itu apa? Yaitu Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Threats. Oh, apa? Apa yang Anda pikirkan? Bisakah Anda berbicara dalam bahasa Mandarin? Xia Junsheng, Anda bahkan tidak mengetahui metode analisis kekuatan dan kelemahan ini. Pasti ada orang lain yang menulis penawaran ini untuk Anda, kan? Tuan Xia, Tuan Luo Kefei baru saja mengatakan, mengingat Anda sudah memiliki satu catatan kriminal yang sebelumnya, dia tidak bisa mempercayai rekan kerja yang bermoral rendah. Silakan segera tinggalkan ruangan. Saya mengerti metode analisis SWOT. Saya mengerti jika bicara bahasa Mandarin. Masa sekelas grup Luo Kefei tidak punya toleransi sebesar itu? Tuan Luo Kefei baru saja mengatakan, dia bersedia memberimu satu kesempatan lagi. Tolong sebutkan, menurutmu, apa saja kekuatan kamu?
Gawat, Junsheng sama sekali tidak mengerti bahasa Inggris. Bagaimana kita bisa menyelesaikan ini? Tuan Xia, Tidak perlu ditanya lagi. Orang seperti Xia Junsheng ini, si pecundang yang tidak punya keterampilan, mana mungkin dia bisa menjawab. Xia Junsheng, posisi General Manager Group Xia ini akan saya ambil alih. Bukan begitu ya. Dia bahkan tidak mengerti strength. General Manager Grup Xia hanya segini kemampuannya. Kamu tidak tahu ya, dia bermarga Xia. Dia adalah adik kandung ketua dewan keluarga Xia. Oh, ternyata dia cuma anak manja keturunan orang kaya. Adiknya saja bertingkah seperti ini. Saya rasa kakaknya juga tidak jauh berbeda kan? Bagaimana ini, Bu? Jika benar Zhang Tianyu berhasil, maka nona besar di keluarga Xia nanti, saya khawatir dia akan berjuang sendirian. Tuan Xia, orang yang menulis proposal ini jelas mahir berbahasa Inggris, sementara kamu benar-benar tidak tahu apa-apa saat ditanya. Proposal ini benar-benar kamu yang menulisnya. Saya Turun. 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 Proposal ini tentu saja tuan muda kedua yang menulisnya. Tentu saja ditulis oleh tuan muda kedua. Nona, siapa Anda? Tuan muda kedua, saya adalah asisten tuan muda kedua Xia. Tuan muda kedua memang tidak mengerti bahasa Inggris, tetapi mengingat bahasa ibu tuan Luo Kefei adalah bahasa Inggris, jadi saya diminta untuk menjadi penerjemahnya. benar. Dia asisten saya. Bagian bahasa Inggris semuanya diterjemahkan olehnya. Dear Mr. Rockefeller, I will now address your questions. Join us at the Tenley Village project where history meets modernity in a symphony of investment potential. We extend our warmest invitation for you to invest and grow with us. Kami dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dan bersama-sama menyaksikan kemakmuran dan pertumbuhan di tanah ini. Tuan Luo Kefei, apakah Anda masih memiliki pertanyaan lain? Good, very good. Tuan Luo Kefei merasa proposal Tuan Xia sangat sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi proposal Tuan Zhang biayanya lebih murah. Karena itu Tuan Luo Kefei masih perlu mempertimbangkannya lagi. Aneh, wanita ini. Kenapa sangat tidak asing? Pertimbangkan apa? Wang Lan ini sebelumnya hanya seorang pemulung sampah. Apa yang dia tahu tentang tender? Jelas-jelas proposal saya yang lebih baik. Tuan Zhang, tolong perhatikan ucapan Anda. Anda sedang meragukan penilaian Tuan Luo Kefei? Tidak. Yang saya ragukan adalah pemulung sampah ini sebelumnya dilecehkan oleh Xia Junsheng dan sempat viral di internet. Kenapa tiba-tiba dia menjadi asistennya? Ini jelas ada masalah. Zhang Tianyu, menurut saya yang bermasalah adalah Anda kan? Jika menggunakan proposal Anda dan membangun tumpukan rumah bobrok, mungkin tidak akan butuh 2 tahun. Sudah akan memakan korban jiwa. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Bangunan berbahaya apa? Jangan menuduh sembarangan. Katamu kamu menggunakan material baru, mengadopsi teknologi tanah bulan terbaru, agar lebih aman dan ramah lingkungan, dan harganya murah. Benarkah? Ya memang begitu, kenapa? Semuanya, silakan lihat material baru yang dia sebutkan, sebenarnya hanyalah bubuk kulit kerang yang ditambahkan ke beton. NSA sudah mengungkap penipuan ini 10 tahun yang lalu. Zhang Tianyu, kamu ingin menang? Itu tidak masalah, tapi kamu tidak seharusnya mempermainkan nyawa orang. Kamu bohong, apa buktimu? Atas dasar apa kamu mencurigaiku? Kalau begitu, beranikah kamu menguji material barumu? Di hadapan Tuan Luo Kefei, sekarang? Aku. Tuan Luo Kefei telah memutuskan, pemenang tender kali ini adalah Tuan Xia Junsheng. Sedangkan untuk Tuan Zhang, Grup Luo Kefei dan ratusan perusahaan di bawahnya secara permanen akan memasukkannya ke dalam daftar hitam. Kau. Kenapa kau, Zhang Tianyu? Seluruh hartamu, jangan-jangan kamu mau ingkar janji. Terus menerima kekalahan. Setelah ini aku akan mengirimkannya. Ayo Ayah. pergi. Mirip. Benar-benar sangat mirip. Ayah, mirip siapa? Mirip Xia Mingzhu yang hilang selama 13 tahun. Kali ini kamu cari tahu sampai jelas. Jangan buat aku kecewa lagi. Pemungut sampah itu. Apakah dia pendiri keluarga Xia Mingzhu? Ibu? Kakak, kali ini aku tidak membuatmu kecewa, kan? Kamu masih berani bicara begitu? Jika tebakanku tidak salah, rencana proyek yang sebelumnya dan juga
proposal tender kali ini, Anda yang membantunya, kan? Bukankah aku memintamu yang menulisnya? Kenapa jadi ibumu? Tuan muda kedua, jangan salahkan ibuku. Aku yang memintanya membantuku. Kenapa kamu takut? Kali ini ibumu sangat membantuku. Aku bahkan belum sempat berterima kasih padanya. Mana mungkin aku menyalahkannya? Jelas sekali kamu bukan orang biasa. Aku tidak akan bertanya mengapa kamu menyamar. Namun dengan kemampuanmu ini, sayang sekali kalau cuma memungut barang bekas. Bagaimana kalau begini saja, kamu bergabung dengan grup SIA milikku, menjadi wakil manajer umumku? Tuan muda kedua, saya tidak punya ijazah dan belum pernah bekerja sehari pun di perusahaan besar. Saya tidak bisa. Kalau saya bilang kamu bisa, kamu pasti bisa. Sudah diputuskan. Ayo, malam ini aku akan mengadakan pesta untuk merayakan kesuksesanmu. Bibi, aku tahu, sebelumnya aku sudah melakukan banyak hal brengsek. Minum anggur ini hari ini, mari kita anggap semuanya impas. Setelah ini aku akan menghormatimu seperti aku menghormati ibuku. Aku ucapkan terima kasih, Tuan muda kedua, tapi aku tidak bisa minum anggur. Kalau begitu, kau bisa minum saja minuman ringan. Hei, tuangkan untuk Bibi. Tuan muda kedua, apakah aku harus menuangkan minuman untuknya? Memangnya aku yang seharusnya menuangkan untuknya. Dasar wanita tua, kau pikir kau pantas dilayani olehku? Nona ini, Jiang Shanshan, apa yang kau lakukan? Bibi, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, hanya bajuku yang basah. Kau adalah pahlawan besar bagiku. Seorang boleh celaka, tapi kau tidak boleh. Tuan muda kedua, aku tidak sengaja. Minta maaf. Apa? Aku menyuruhmu untuk segera minta maaf. Kenapa? Bukannya kamu belum pernah berlutut meminta maaf? Gengsimu ternyata lebih tinggi dariku. Tuan muda kedua, berani aku. Bibi, maaf, semuanya salahku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cepat bangun. Begitu dong. Aku beritahu kamu. Nanti, siapapun yang berani menyinggung Bibi, berarti menyinggungku. Tuan muda kedua, pakaian saya sudah basah. Bagaimana kalau saya pulang dulu? Baik, kalau begitu saya tidak mengantar. Bibi, hari ini sungguh terima kasih karena sudi memaafkan masa lalu. Tuan muda kedua, Anda terlalu sopan. Baiklah, Bibi. Besok ingat datang kerja tepat waktu. Baik, sampai besok. Ayah, aku sudah menemukan. Wang Lan ternyata adalah Xia Mingzhu. 13 tahun lalu dia kecelakaan mobil, kehilangan ingatan, dan hidup dengan identitas Wang Lan hingga sekarang. Xia Mingzhu benar-benar seperti hantu yang tak pergi, bahkan kecelakaan itu tak membunuhnya. Ayah, lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita... Tidak bisa. Wang Lan sudah dicatat oleh Xia Junsheng dan adiknya. Kalau kita bertindak gegabah, mereka malah bisa saling mengenali. Itu akan merepotkan. Satu-satunya cara adalah dengan melakukan adu domba. Biarkan Xia Junsheng sendiri yang mengusir Wang Lan, maka semuanya akan mudah. Haha. Ayah, saya punya cara. Jiang Shanshan yang ada di samping Xia Junsheng itu sebenarnya sudah berpihak pada saya. Apakah bisa dipercaya? Jelas bisa dipercaya. Si penembak yang dia carikan untuk Xia Junsheng, juga saya yang atur. Sayangnya rencana saya digagalkan oleh wanita bernama Wang Lan itu. Hahaha. Kau atur saja. Kali ini, pastikan keluarga Xia tidak akan bisa bangkit lagi selamanya. Tuan muda kedua, seluruh harta Zhang Tianyo sudah diantar ke sini. Berapa banyak uangnya? Ada 2 triliun rupiah. Kenapa dia bisa sekaya itu? Apakah dia menggelapkan dana publik? Sepertinya tidak. Melihat catatan di dokumen-dokumen itu, dari 2 triliun rupiah ini, 200 miliar rupiah adalah modal awalnya, sementara sisanya, 1 triliun 800 miliar rupiah didapat dari hasil bermain saham. Bermain saham? Begitu menguntungkan. Lebih dari itu, Tuan muda kedua,
Coba lihat ini, rencana investasi ini, Zhang Tianyo berencana menggunakan 2 triliun rupiah ini untuk memborong saham di negara J. Jika ini benar-benar berhasil, minimal dia bisa saja menghasilkan 20 triliun rupiah, dan itu dalam dolar Amerika. Mama, Mama, Ada apa ini? lihat ini. Siapa yang menyerahkan proposal proyek ini? Apakah ketua dewan tahu? Itu diurus langsung oleh Tuan Muda kedua dan sudah disebarluaskan ke seluruh grup SIA. Saya tidak bisa menghubungi ketua dewan, jadi saya harus datang mencari Anda dulu. Baiklah, terus hubungi ketua dewan, saya akan menemui Tuan Muda kedua. Tuan Muda kedua. Lihat, naik lagi, naik lagi. Pasar saham ini sungguh menarik ya. Belum juga 1 hari, modal saya sebesar 2 miliar rupiah telah berlipat ganda. Semua berkat kecerdasan Tuan Muda kedua yang berani menentang semua pendapat dan menginvestasikan uangnya. Dan juga salah Zhang Tianyu yang terlalu bodoh jika dia tidak bersikeras bertaruh dengan saya. Jika tidak, bagaimana mungkin dia kehilangan seluruh hartanya kepada saya? Dia kehilangan seluruh hartanya kepada saya. Rencana investasi keuangannya ini baru bisa saya ambil alih. Kau datang, kebetulan saya punya berita baik dan akan saya beritahu kepadamu. Tuan Muda kedua, rencana investasi keuangan itu bermasalah, Anda harus segera menghentikannya. Anda mengajari saya cara bekerja. Bukan? Tuan Muda kedua, bukan itu maksud saya. Risiko pasar saham sangatlah besar, saya takut Anda rugi. Tenang saja. Proyek ini saya rebut dari tangan Zhang Tianyu, pasti akan untung, tidak mungkin rugi. Kalau begitu, Anda harus benar-benar berhati-hati. Siapa Zhang Tianyu itu? Mana mungkin dia meninggalkan keuntungan untuk Anda? Anda curiga dia sedang menjebak saya? Tuan Muda kedua, Jangan dengarkan omong kosong orang tua ini. Dia sudah dibeli oleh Zhang Tianyu. Ia datang untuk menipu Anda. Apa yang kau katakan? Tuan Muda kedua, saya tidaklah. Tuan Muda kedua, saya punya buktinya. Lihat ini. Apa ini? Hah? Tuan Muda kedua, bukan seperti yang Anda lihat, dengarkan penjelasan saya. Apa yang mau dijelaskan? Anda tahu Tuan Muda kedua dan Zhang Tianyo tidak akur, tetapi Anda malah pergi makan dengannya. Katakan, apakah Anda menerima uang dan ingin merusak proyek keuangan Tuan Muda kedua? Saya hanya ingin bertanya beberapa hal kepada Zhang Tianyo. Saya tidak menerima uang apapun darinya, dan saya sungguh tidak akan pernah mengkhianati Tuan Muda kedua. Tuan Muda Zhang, Anda bilang Anda bisa membantu saya menemukan keluarga saya. Apakah itu benar? Tentu saja benar. Tetapi Anda tidak menunjukkan kesungguhan sedikit pun. Saya rasa tidak perlu melanjutkan pembicaraan ini. Hei, tunggu. Apa yang Anda inginkan? Saya ingin Anda menjadi orang dalam saya. Dan pada saat yang penting, bantu saya bicara yang baik. Tentu saja, uang pasti akan saya berikan. Tidak mungkin. Saya memang ingin menemukan keluarga saya, tapi saya tidak bisa mengkhianati hati nurani saya. Sudah berpegangan erat seperti itu, masih bilang tidak menerima uang? Dasar orang tua, beginikah cara Anda membalas kepercayaan Tuan Muda kedua kepada Anda? Lepaskan saya, lepaskan. Saya tidak melakukannya. Pergi. Mulai sekarang, Anda bukan lagi wakil manajer umum saya. Orang Tuan Muda kedua, segera bawa dia ke bagian logistik, atur dia untuk pekerjaan kebersihan. Tuan Muda kedua, sungguh saya tidak. Anda sungguh harus percaya kepada saya. Saya menghargai bantuan Anda kepada saya. Saya akan menjamin kehidupan Anda di masa depan. Wang Lan, urus diri Anda baik-baik. Ayah, Kang Ayah tidak. kangen. Dasar anak nakal, cium ayah. Aduh. Suamiku, Sheng Sheng, Xiaoling. Aku ingat sekarang. Suara apa itu? Orang dari bagian logistik bilang ibuku ada di sini. Mana orangnya? Ibu? 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 Hei, Tuan Muda Zhang, perintah yang Anda berikan sudah selesai dikerjakan.
kapan uangnya bisa ditransfer? Si Yue, kenapa kamu di sini? Ibuku jatuh dari tangga dan pingsan. Aku baru saja menyelesaikan prosedur rawat inapnya. Apa yang terjadi? Nona besar, Anda cepatlah kembali ke perusahaan. Tuan muda kedua mengusir ibuku. Dia bersikeras untuk berinvestasi proyek keuangan tersebut. Apa? Tuan muda kedua, lihat naik lagi. Kali ini berkat bantuanmu, hadiah apa yang kamu mau? Kenapa kamu di sini? Oh ya, bagaimana keadaan ayah? Apa kata dokter? Junsheng, apa kamu menginvestasikan uang di pasar saham negara J? Jual semuanya sekarang juga? Kak, melihat kenaikannya saat ini, tidak butuh sehari? Oh tidak, setengah hari saja, modal 10 miliar saya bisa berlipat 10 kali. Junseng, kamu bodoh. Aku sudah meminta seseorang untuk memeriksanya. Proyek ini sebenarnya adalah jebakan untuk menarik pembeli, khusus untuk menipu investor retail. Kalau begitu, haruskah aku menjualnya sekarang? Sudah terlambat, sudah terjebak. Kenapa anjlok sebanyak ini? Kak, jangan khawatir. Saya hanya menggunakan 10 miliar yang Zhang Tianyo kalahkan dari saya. Keluarga Xia tidak terpengaruh. Xia Junseng, kamu benar-benar bodoh. Ternyata kamu yang menjebakku. Syukurlah saya cukup berhati-hati, hanya menginvestasikan 10 miliar. Oh, benarkah? Tianyu, transfer saham Xia Junseng sudah berlaku. Keluarga Xia menjadi milikmu. Jiang Shanshan, apa maksudmu? Kau masih belum mengerti, dasar bodoh. Shanshan sudah lama menjadi milikku. Kau. Aduh. Pengalihan saham yang melebihi 20% harus disahkan dalam rapat pemegang saham agar berlaku. Aku tidak peduli cara apa yang kalian gunakan. Tanda tangan Junseng yang kalian peroleh dengan tipu daya. Semuanya tidak sah. Bagaimana jika yang aku tipu dia untuk tanda tangani bukan pemindahan properti, melainkan hipotek properti? Dan setelah Xia Junseng kehilangan semua dana likuiditasnya, saham atas namanya, secara proporsional juga akan sepenuhnya menjadi milikku. Jiang Shanshan, aku kurang baik padamu. Beraninya kau mengkhianatiku? Kaulah yang pertama menjadikanku kambing hitam. Kenapa aku tidak boleh beralih kepada yang lebih baik? Xia Junseng, kau tidak sungguh-sungguh mengira aku punya perasaan apapun padamu, kan? Kau. Baiklah, keponakan perempuan dan laki-lakiku yang berbudi. Apakah kalian akan pergi sendiri? Atau kalian ingin menungguku setelah rapat pemegang saham selesai? Lalu aku usir kalian secara terang-terangan? Kak, ini semua salahku. Ayah, ibu, apakah aku tetap tidak bisa menjaga keluarga Xia yang kalian tinggalkan untukku? Kalianlah yang harus enyah. Zhang Tianyo, tuan muda kedua sama sekali tidak mengalihkan sahamnya kepadamu. Apa yang kamu bicarakan? Kalian bisa menipu tuan muda kedua untuk menandatangani. Aku juga bisa. Ibu sudah menduganya sejak lama. Jadi, sebelum tuan muda kedua tertipu, semua aset atas namanya sudah aku pindahkan kepadaku. Kau? Kau? Tidak mungkin. Tidak kusangka kami ayah dan anak setelah merencanakan selama setengah tahun, kalah di tangan gadis kecil sepertimu. Mati kau. Hati-hati. Bawa orang-orang itu kemari. Bawa ketiga orang ini, serahkan ke kantor polisi. Aku akan menuntut mereka atas tuduhan penipuan itu. Hehe, mana salah-salahna. Sialing, aku memang kalah. Tapi kamu tidak akan pernah melihat Xia Mingzu lagi. Kau tahu keberadaan ibuku. Di mana ibuku? Cepatlah katakan. Sudah mati, sudah lama mati. Aku. Hei. Sudahlah. Serahkan saja kepada polisi untuk diinterogasi. Bawa mereka segera pergi. Ayo. Sialan. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tuan muda kedua, Leontin Giok ibuku yang hilang, kenapa ada padamu? Apa katamu? Apa saya salah lihat? Leontin Giok ini, mana mungkin ibumu yang menjatuhkannya? Lepaskan. Junsheng, kamu membuatnya takut. Tidak mungkin saya salah lihat. Leontin Giok itu hilang tepat pada hari konferensi pers. Saya dan ibu bahkan kembali mencarinya. Ternyata Wang Lan adalah ibumu.
Pantas saja saya merasa dia sangat akrab. Jangan coba bohongi tuan muda ini. Jika memang sepenting itu, apakah kamu akan menjatuhkannya? Saya yakin kamu sengaja kembali untuk menertawakan tuan muda ini. Tidak mungkin Wang Lan adalah ibuku. Saya benar-benar tidak percaya. Junseng. Junseng, ayah. Ayah sudah sadar. Jun Sheng, Wang Lan adalah ibumu. Katakan padaku di mana dia sekarang. Mana dia? Ayah, saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Saya bantu kamu berjalan. Mengzu, kau menderita. Yue, biarkan aku melihat ibu. Sekejap saja, Bu. Menyesal sekarang, apa gunanya? Dokter bilang ibu mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Apa kamu tidak tahu semua ini karena ulahmu? Aku memang brengsek. Aku minta maaf kepada ibu. Seharusnya aku yang terbaring di ranjang rumah sakit itu. Yue, Ibu adalah orang sebaik itu. Bagaimana bisa punya putra sepertimu? cepat masuklah. Ayah. Kamu? Aduh. Ibu, polisi sudah menyelidiki dengan jelas 13 tahun lalu kecelakaan mobil yang menimpamu dan ayah. Semua karena Zhang Laoxi menyuap sopir truk itu. Ibu, aku sudah mengundurkan diri dari posisi manajer umum. Mulai sekarang aku akan mulai dari tingkat dasar menjadi orang yang lurus. Bu, aku benar-benar tahu aku salah. Asal kamu bisa bangun, bagaimanapun kamu memukulku, aku terima. Bagaimanapun kamu memarahiku. Ibu, Anak bodoh, ibu tidak akan menyalahkanmu. Di dunia ini, mana ada orang tua yang benar-benar menyalahkan anak mereka? Ibu, ayah, Kak, Yue. Ibu bangun. Ibu bangun.